Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara memilih dan mengetes kabel mikrofon yang bagus itu yang seperti apa, yang jelek yang seperti apa, yang abal-abal atau yang berkualitas. Di sini kita akan bahas tuntas bagaimana cara kita bisa membedakan kabel mikrofon yang bagus dan yang abal-abal. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah mixer di samping saya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita gunakan sebuah mixer yang punya jack XLR dan jack AKI biasa. Kemudian saya juga sudah siapkan di sini sebuah spectrum analyzer atau signal audio analyzer. Kira-kira sinyalnya seperti apa, nanti teman-teman bisa dengarkan secara audio, juga teman-teman bisa saksikan secara sinyalnya. Jadi teman-teman saya sarankan gunakan headset untuk mendengarkan hasilnya. Nanti kita akan coba. Di sini saya sudah siapkan beberapa contoh kabel mikrofon, baik itu yang bagus, ada yang berkualitas, ada juga yang abal-abal. Nanti kita akan kupas tuntas. Kira-kira kabel mikrofon yang seperti apa yang bagus, kemudian kira-kira cara mengetes atau triknya bagaimana agar kita tidak kecelek salah beli kabel mikrofon. Langsung aja kita mulai percobaannya berikut ini. Sebelum kita menginjak ke pengujian kabel mikrofon, karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan untuk amplifier dari mixer itu sebaiknya kabel apa. Ini saya contohkan ada sebuah kabel RCA seperti ini. Dia memiliki bentuk seperti ini yang biasa disambungkan ke amplifier ya. Ini jack RCA, ada merah dan putih. Dan ini saya beli yang agak mahalan dikit. Jadi bukan yang standar merah putih biasa. Dia punya cincin ferrit di sini, yang seharusnya dia bisa meredam noise ya. Nanti kita lihat apakah kabel audio RCA ini atau yang biasa dikenal dengan audio unbalance ya, kabel unbalance ini kira-kira bagus atau jelek kualitasnya. Mari kita praktekkan. Kabel RCA ini akan saya sambungkan di input channel nomor 1112 ya. Channel ini 1112. Lubangnya ada di sini, kita sambungkan. Kemudian nanti saya akan mematikan channel mikrofon saya yang ada di sini. Ini akan saya matikan sehingga spectrum analyzer ini tidak akan mengeluarkan noise dari mikrofon ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat, kalau saya bersuara kan dia ada gelombang ya, gelombang suara masuk. Nah, sekarang nanti semuanya di-off-kan kecuali untuk kabel ini saja. Nanti kira-kira noise-nya muncul atau tidak. Nanti bisa teman-teman dengarkan sambil teman-teman lihat di spektrumnya. Langsung aja kita mulai. Nanti ini saya angkat gain-nya untuk channel ini. Ini saya angkat, saya putar. Sudah mulai kedengaran noise sih. Jadi karena ini saya pegang jadi masuk noise-nya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi untuk pengujiannya, teman-teman usahakan telanjang kaki atau nyeker. Kemudian injak lantai. Jadi kita harus menempel dengan lantai untuk mendapatkan hasil noise yang lebih jelas. Kemudian kabelnya ini kita pegang aja biasa. Kabelnya kita pegang, jangan dipegang kabel sinyalnya, kita pegang kulitnya saja. Kulit kabelnya kita pegang. Kemudian perlahan-lahan nanti volumenya saya naikkan. Kemudian kabelnya nanti kita genggam-genggam apakah ada noise atau tidak. Sekarang kita mulai
percobaannya, saya matikan channel mikrofon saya. Tes. Kemudian sambil saya naikkan channel 1112 yang tersambung ke kabel RCA ini. Ya, sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Kira-kira kualitasnya seperti apa? Ini yang agak bagusan aja. Untuk kabel unbalance RCA ini, noise-nya ada seperti itu. Itu lumayan kedengaran ya tadi teman-teman. Dengan volume yang sama, tidak kita perbesar sekencang mungkin, kabel unbalance itu memang rentan sekali timbul noise. Kemudian secara isolasi dan secara shielding, sinyalnya ini tidak tertutupi oleh kabel shieldingnya, sehingga mudah sekali pick up ketika dipegang, sehingga muncul suara tet gitu ya. Sekarang kita masuk ke kabel mikrofon. Untuk percobaan berikutnya kita akan coba kabel mikrofon ini. Kalau kita beli mikrofon biasanya sudah dilengkapi dengan kabelnya. Nah, ini kabel bawaan dari mikrofon yang pernah saya beli. Kemudian kita akan coba kira-kira suaranya seperti apa. Standar aja. Ini kita sambungkan ke mixer di jack AKI. Kemudian ini kepalanya ini jangan kita sambungkan kemana-mana dulu. Kita biarkan dia seperti ini. Kita colokin. Di sini saya akan contohkan, kita pasang di channel 2. Di sini channel 2. Kemudian akan saya naikkan gain-nya sama persis dengan gain mikrofon saya di jam 11. Ini jam 11, ini jam 11. Kemudian volumenya akan saya buka. Dan mikrofon saya akan saya matikan. Teman-teman bisa lihat nanti noise-nya seperti apa dan sambil dengarkan. Nanti volumenya akan saya buat di jam 1. Sama persis dengan channel mikrofon saya. Sekarang mikrofon saya matikan. Ya, seperti yang teman-teman dengarkan, suara noise-nya parah banget ya. Kabel mikrofon ini. Jadi kalau teman-teman nyoba kabelnya doang,
sudah keluar suara seperti itu, jangan digunakan. Karena nanti membuat speakernya bergetar tanpa henti dan getarannya itu biasanya lumayan keras. Sayang speaker ya. Kemudian ini sinyalnya bocor banget. Sinyalnya bocor banget. Bahkan ketika saya pegang kulit kabelnya aja, noise-nya itu kenceng banget ya. Nah, kalau teman-teman tadi kan mendengarkan kalau body ini saya sentuh, noise-nya agak berkurang. Ya pasti, karena kita memegang sisi ground-nya. Jadi, kenapa kabel ini noise? Biasanya kabel mic itu kan ada serabut selubung luar. Kemungkinan besar ini tidak, selubung luarnya itu nggak banyak gitu. Dan mungkin bukan diselubungi, cuman ada 2 kabel gitu doang. Nanti kita bongkar, kita lihat kenapa kabel mikrofon percobaan pertama kita untuk kabel mikrofon ini begitu noise. Sekarang kita coba untuk kabel yang berikutnya. Untuk kabel mikrofon yang kedua, ini masih belum lama digunakan, masih ada pengikatnya. Modelnya sama seperti kabel mikrofon yang pertama tadi. Kita coba langsung aja. Ini saya buka talinya dan kita coba dipasang di channel 2. Dengan pengujian yang sama seperti tadi, gain masih di jam 11. Kemudian volume channel akan saya naikkan di jam 1 seperti ini. Sudah di jam 1, volume mic saya turunkan agar tidak rancu ya, noise-nya dari mana. Ya, kita dengarkan tadi ada sedikit noise ya. Tapi di oscillograph nggak begitu kelihatan. Ini akan saya zoom sedikit agar teman-teman bisa melihat noise-nya. Ketika sebelum saya sentuh dan saya sentuh. Secara kabel mic ini lebih bagus dari yang pertama, tetapi pada saat kita pegang ini keluar suara noise. Jadi kalau kita pegang ini, noise-nya muncul tet gitu ya. Jadi secara kabel ini lumayan daripada yang pertama, tetapi tetap aja dia ada noise di sini. Berarti kabel ini kabel yang jelek. Kita masuk ke kabel berikutnya. Untuk kabel berikutnya ini bawaan dari mikrofon juga. Mikrofon Kretsch ya. Untuk
jack AKI-nya dia mendingan, sudah menggunakan besi seperti ini. Untuk jack Canonnya dia mirip seperti yang sebelum-sebelumnya, cuman terlihat lebih keras dan lebih berat. Jadi kita akan coba kabel mikrofon Crash apakah bagus atau tidak. Ini yang kabel yang dulu mikrofon shotgun ya. Karena di masjid semua saya gunakan XLR, jadi kabel ini tidak terpakai. Sekarang kita akan uji coba kualitasnya seperti apa. Masih seperti pengujian yang sebelumnya. Kita pasang di channel 2. Untuk gainnya jam 11. Sekarang ini akan saya naikkan volumenya di jam 1. Volume channelnya. Kemudian mikrofon yang saya gunakan ini akan saya matikan. Mikrofon ini. Dan teman-teman nanti bisa lihat noise-nya. Untuk mikrofon, kabel mikrofon dari Crash ini, suara noise-nya hampir nggak ada ya. Ini bagus nih. Walaupun nggak terlalu mahal mikrofonnya, kabel yang dikasih ini lumayan bagus dan panjang. Ini saya tidak mendengarkan ada noise. Nggak tahu kalau teman-teman gimana kira-kira. Ini untuk Crash. Dan dia sudah menggunakan besi ya jacknya. Jadi masih mendingan lah. Oke, sekarang kita akan coba kabel mikrofon berikutnya. Untuk percobaan berikutnya, saya punya kabel dari Ugreen. Ini sekalian saja saya unboxing dan saya review. Kabel XLR dari Ugreen. Ini dia 2 meter kabelnya. Ini dia kabel Ugreen. Kepalanya dia hitam ya. Pertama datang, impresi saya agak kaget. Ini kepalanya kok kelihatannya kecil. Mungkin karena efek warnanya hitam ya. Atau kalau besinya tipis sih enggak juga sih. Ini Ugreen. Dia 2 meter. Nanti kita akan coba kira-kira bagus atau enggak kualitasnya. Secara material ini menurut saya sudah lumayan bagus lah dengan harga segitu. Ya kita nggak bisa bandingkan dengan Mogami ya yang harganya lebih mahal. Tapi ini udah lumayan lah. Fleksibelnya lumayan. Kemudian untuk bentuknya dia juga lebih manis gitu.
warnanya full hitam. Sekarang kita akan coba apakah kabel ini punya internal noise atau enggak. Kita pasang di jack XLR. Jadi untuk jack XLR ini, kalau kabelnya kualitasnya tidak bagus, jadi XLR ini sinyalnya lebih kuat daripada kalau kita gunakan jack Akai. Sehingga kalau ada noise atau ada salah satu kabelnya putus atau groundingnya putus ya, kabel grounding, dia kan ada 3 kabel ya, sinyal positif, sinyal negatif, dan ground. Jadi ground itu bukan arde tapi sinyal ground. Itu kalau putus noise-nya lebih kencang daripada kabel mic biasa yang pakai jack Akai. Sekarang saya akan matikan mikrofon dan sekaligus menaikkan gain kabel ini di jam 1. Ya, untuk kabel Ugreen seperti yang teman-teman dengarkan tadi, mungkin ada, tapi ini wajar sih karena ini kan hampir semua kabel XLR, karena ini kan partnya tidak tersambung ke ground ya, kadang nyambung kadang enggak kan, ini parts yang bergerak, kadang suka ada bunyi gitu kalau ditekan-tekan, cek-cek gitu. Untuk kabelnya saya tidak terlalu mendengarkan ada noise untuk Ugreen. Sekarang kita akan coba untuk kabel berikutnya. Sekarang kita akan coba kabel, ini sih saya beli, judulnya Canare ya, cuman harganya 100 ribuan. Saya sih kurang percaya kalau ini kabel Canare yang ori ya. Kulit kabelnya sih tulisannya Canare made in Japan. Oke, langsung aja kita coba. Jadi kalau teman-teman nanti suka menggunakan kabel ini dengan hasil pengujian seperti ini, teman-teman bisa beli. Tapi kalau teman-teman tidak tertarik ya, teman-teman bisa coba beli yang harganya lebih mahal. Ini kita pasang di jack XLR channel 2. Kemudian mikrofon akan saya matikan dan channel 2 akan saya naikkan ke jam 1.
Ya, untuk jack Canary ini, kabel Canary ini, dia ada sedikit noise ketika kita memegang parts besinya ini. Baik yang di ujung ke arah mixer ataupun yang ke arah mikrofon. Ini dia ada sedikit noise di situ. Tapi jangan khawatir teman-teman, walaupun ada noise seperti itu, cuman nanti kalau sudah disambung ke mikrofon, noise yang sifatnya ada di ujung kepalanya ini, itu nanti bisa hilang. Ini akan saya coba praktekkan ya. Ini saya pasang kembali ke jack XLR channel 2. Kemudian gainnya saya naikkan. Kemudian kalau kabelnya dipegang ada sedikit noise. Sekarang saya akan pasang di mikrofon ini. Nah, untuk suara noise-nya sudah tidak ada. Kalau kita pegang jack-nya. Tadi kan ada ya, tetet gitu. Kecil tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang saya akan coba untuk kabel solderan sendiri, kabel rakitan sendiri, kira-kira kualitasnya bagus atau tidak kabel ini. Terus kita menggunakan jack Canon standar yang dijual di pasar-pasar ya, di toko-toko elektronik. Mari kita uji cobakan di channel 2, sama seperti percobaan sebelumnya. Gain di jam 11. Volumenya saya naikkan di jam 1, mikrofon saya turunkan. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama mendengarkan. Untuk solderan saya bagus di poin ini. Tidak ada dengung sama sekali. Tetapi untuk kabelnya ini memang jelek ya teman-teman. Karena ketika kabel ini saya pelintir, ada noise di situ, kresek-kresek. Tuh. Jadi kalau ini dipakai untuk nyanyi atau karaoke yang bergerak ya, atau acara MC, ini jelek karena noise-nya lumayan nih, kresek-kresek. Ini ya kabel namanya mikrofon cord yang biasa
jual di toko-toko audio ya, atau toko elektronika. Kemudian untuk bagian ini, ketika disentuh berbunyi. Karena memang saya tidak solder ke body di bagian jack yang ini. Kalau di jack yang ini, mungkin ini saya solder tetapi tidak menyentuh ke bodinya, groundingnya. Kalau yang ini bagus solderannya dan menyentuh ke body sehingga tidak bunyi dengung ngek-ngek gitu. Sekarang kita akan coba ke kabel berikutnya. Sekarang ini adalah kabel rakitan juga. Merek kabelnya ini Makita. Harganya lebih mahal sedikit dibanding yang warna hijau tadi. Cuman ini saya soldernya ke jack Akai seperti ini, bukan jack XLR. Terus saya buat dia koneksinya menggunakan TRS atau balance. Tapi kita akan coba di channel 2 yang unbalance. Ini kita coba sambung kabelnya. Kemudian gainnya jam 11 sama dengan channel 1, sama dengan mikrofon ini. Kemudian maaf kameranya kepukul. Kemudian volume saya naikkan di jam 1, mikrofon saya matikan. Untuk kabel Makita ini kualitasnya lebih bagus daripada yang hijau tadi. Ini saya pelintir-pelintir, gini-giniin juga nggak ada dengung sama sekali. Kemudian solderan di posisi Akai-nya ini bagus, jacknya juga bagus, jack besi. Ini tidak ada noise sama sekali. Paling di kepalanya ini aja. Ini sepertinya kurang begitu nempel groundingnya ke body, karena ini kan dia sistemnya sistem senggol gitu, jadi kalau dipasang dia nyenggol body, nanti bodinya ini kena grounding. Nah ini bodinya sepertinya belum 100% kena grounding, tapi nanti kalau sudah dipasang ke mikrofon, otomatis dari mikrofonnya mengalirkan groundingnya ke body, karena body mikrofon kan disambung ke ground, ke kabel groundnya ini. Jadi untuk kabel Makita ini lumayan bagus. Tidak ada noise. Untuk percobaan terakhir kita akan coba kabel RCA yang biasa dijual di pasar-pasar ya, di toko elektronik atau toko sound system. Merah putih atau toko listrik juga biasanya jual ini. Ini saya beli yang agak tebal. Kita coba kualitasnya apakah noise atau tidak. Harganya sih murah ini. Saya pasang di channel 10-11, kemudian saya naikkan volumenya di jam 12. Kemudian saya matikan mikrofon saya.
Oke, channel. Kabel ini noise-nya lebih parah dibanding yang kabel pertama tadi kita coba. Ya, kabel ini noise-nya lebih parah memang dari kabel yang ini. Memang harganya berbeda sih, ini 30 ribuan. Tetapi karena sistemnya unbalance, jadi memang tetap ada noise ketika kita genggam gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara mengetes kabel mikrofon ataupun kabel audio untuk memilih yang bagus yang mana. Dan oh ya, ada satu lagi yang belum kita dapatkan konklusinya untuk kabel RCA yang bagus seperti apa. Kita akan coba satu kabel lagi ya. Ini saya ada kabel RCA dan mereknya kurang tahu, ini saya beli di toko listrik. Ini yang paling besar dan paling bagus lah yang ada di toko itu. Isinya 3, kabelnya besar banget. Ukuran masing-masing kabelnya ini hampir sama dengan kabel mikrofon. Ini cocok kalau teman-teman buat pasang ke amplifier ya. Amplifier yang unbalance, untuk amplifier hajatan, amplifier masjid, musola, ini bagus ini. Tebel banget dan ukuran kabelnya besar. Cuman dia dibundel jadi satu. 3 kabel dibundel jadi satu. Panjangnya sih kira-kira 1,5 meter. Oke, langsung aja kita pasang dia di channel 11-12. Saya gunakan warna merah dan biru dulu. Cuman ini kabelnya agak kaku ya, karena setebal ini. Sekarang kita naikkan gainnya jam 12. Mikrofon akan saya matikan. Oke, untuk jack RCA kekurangannya seperti itu ya. Dia gampang kendor. Jadi ini harus kita press lagi ya. Kalau udah sering dipakai dia kendor. Sekarang kita coba yang warna hijau. Oke, untuk kabel ini kualitas kabelnya bagus. Kualitas kabelnya bagus. Sayangnya kepalanya ini tidak dari logam, tidak dari metal ya. Dari plastik, sehingga kalau kita pegang ada agak sedikit ada noise, tapi nggak terlalu kedengeran. Ini bagus, kabelnya bagus. Kalau ini jacknya besi gitu lebih mantap lagi. Dan ini bisa teman-teman gunakan untuk ke amplifier agar tidak ada terlalu banyak noise dengung. Jadi seperti itu teman-teman, hasil uji coba kita membedakan kabel mikrofon dan kabel audio mana yang bagus dan tidak noise. Sesuai janji saya di awal tadi, kita akan bongkar kabel mikrofon yang paling noise pertama tadi. Ini kira-kira penyebabnya apa? Mari kita bongkar.
Jadi seperti ini teman-teman. Kabel groundingnya ini sangat kecil banget ya. Dia tidak menyelubungi inti kabel sinyalnya yang warna putih, kabel putih ini. Kabel groundingnya itu cuma asal ada kabel keluar gitu doang. Itu makanya kabel sinyalnya tidak terlindungi dari ketika kita genggam. Kemudian ketika dia jatuh ke lantai pasti nanti keluar dengung. Ini kabelnya parah, jelek parah. Jadi udah kelihatan dari serabutnya aja dia nggak banyak. Ini harusnya serabutnya banyak. Nanti akan saya perlihatkan untuk kabel yang bagus seperti apa. Ini saya contohkan untuk kabel Makita ya. Jadi kabel Makita ini serabutnya mengelilingi dan kalau dia tembaga murni nggak kresek-kresek. Tadi kan yang kabel hijau itu gini-gini kresek-kresek ya, itu biasanya tembaganya campuran besi biasanya. Jadi sambungannya menjadi kurang bagus. Kalau tembaga murni terus dia menyelubungi seluruh inti kabel. Jadi di dalam kabel ini ada kabel tengahnya, kemudian diselubungi oleh tembaga. Nah, ini tembaganya kelihatan dari luar, diselubungi tembaga yang luarnya inilah nanti yang menjadi sinyal groundnya. Jadi seperti itu. Untuk mendapatkan suara yang bersih, kita harus gunakan kabel yang outer seal-nya atau selubung luar tembaganya itu tebal seperti ini. Dan kalau kabel branded bermerek biasanya lebih tebal lagi. Jadi seperti itu teman-teman percobaan kita untuk hari ini. Bagaimana mengecek kabel mikrofon itu bagus atau abal-abal. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu triknya untuk mengetes kabel mikrofon bagus atau abal-abal, sehingga teman-teman tidak akan dihapusi atau dibohongi. Teman-teman akan bisa memilih sendiri kabel mikrofon yang bagus dan tidak akan salah membeli yang abal-abal. Jadi teman-teman pastikan mengeceknya untuk noise-nya itu ada atau tidak ketika kabel itu belum disambungkan ke mikrofon sama sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman, sesi uji coba kita untuk kabel mikrofon pada malam hari ini. Mungkin tayangnya ini siang ya, di siang hari ini. Jadi teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Atau kalau teman-teman ingin chatting langsung dengan saya, teman-teman bisa kirimkan pertanyaannya di Facebook Tutorial Mas Ari, bisa inbox, bisa juga Facebook Messenger. Teman-teman bisa kirim gambar, video ataupun voice note tentang pertanyaan dari teman-teman. Nanti kita akan bahas setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 2 siang. Dan juga teman-teman bisa berdonasi. Kalau ingin teman-teman ingin traktir saya kopi boleh 5.000, 10.000 lewat Dana, GoPay ataupun OVO. Nanti dana tersebut akan saya kumpulkan, kita olah untuk membeli kuota agar bisa upload video setiap harinya. Dan juga kalau donasinya teman sisihkan berlebih, nanti kita akan kelola untuk membeli peralatan sound system untuk masjid-masjid yang membutuhkan di daerah sini. Karena kebetulan di daerah sini adalah daerah termasuk daerah pinggiran, daerah desa yang banyak sekali musola-musola itu masih belum memiliki fasilitas sound system yang proper. Dan apabila tutorial ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa teman-teman yang masih melihat tombol di bawah ini, tombol subscribe ini masih menyala merah, tekan, padamkan.
Dan subscribe itu gratis teman-teman. Teman-teman tidak ada ruginya karena akan mendapatkan informasi-informasi baru setiap harinya. Akhir kata saya akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di sesi tutorial bareng Mas Ari berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.